Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zina Mutiara dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari Prodi BK. Saya akan menjelaskan materi tentang strategi bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah sosial di sekolah. Sebelum itu, kalian sudah tahu belum kalau Prodi BK di UHAMKA sudah unggul loh? Kalau belum tahu, simak ya video yang aku kasih. Pada tahun 57 berdirilah sebuah mimpi. Ekip Muhammadiyah awal mula cerita. Kini UHAMKA namanya melangkah lebih jauh. UHAMKA maju, semangat terus berkobar. Universitas unggul di tanah yang tercinta. Mencetak SDM berkualitas, penuh integritas, trust dan compassion selalu di jiwa. Langkah demi langkah ditempuh, jalan panjang penuh harapan. Dari IKIP jadi universitas besar, pilar pendidikan membangun generasi gemilang. UHAMKA maju, semangat terus berkobar. Universitas unggul di tanah yang tercinta. Mencetak SDM berkualitas, penuh integritas, trust dan compassion selalu di jiwa. Setiap mahasiswa membawa cahaya, dalam setiap langkahnya membawa perubahan. Integritas di hati, trust di setiap janji, compassion membimbing menuju masa depan cerah. UHAMKA maju, semangat terus berkobar. Universitas unggul di tanah yang tercinta. Mencetak SDM berkualitas, penuh integritas, trust dan compassion selalu di jiwa. UHAMKA, kau kebanggaan kita. Di setiap langkah kau bawa cinta. Terus maju takkan pernah berhenti. Universitas unggul hati selamanya. Sekarang sudah tahu kan kampus aku yang keren dan asyik ini? Yuk join bersama aku tunggu ya di UHAMKA. Oke, kita lanjut ya guys ke materinya. Tapi sebelum itu, kalian udah tahu belum apa sih masalah sosial di sekolah itu? Masalah sosial di sekolah dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau situasi di lingkungan pendidikan di mana terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai, norma, atau harapan sekolah dengan perilaku maupun kondisi siswa yang mengganggu proses pembelajaran dan interaksi sosial. Nah, masalah sosial ini muncul ketika terjadi penyimpangan perilaku sosial yang dapat menghambat pembentukan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah serta menurunkan kualitas hubungan antar siswa maupun antara siswa dengan guru. Masalah sosial di sekolah juga dapat berupa kesulitan siswa dalam menyesuaikan diri, merasa terasing, atau tidak mampu membangun relasi sosial yang sehat dengan teman sebayanya, sehingga memicu kegangguan dalam proses sosial dan emosional mereka. Nah, kondisi ini di mana perkembangan sosial siswa belum optimal karena kurangnya bimbingan dan arahan dari guru maupun orang tua dalam mengelola hubungan sosial sehingga menimbulkan hambatan dalam interaksi dan penyesuaian diri di sekolah. Nah, apa aja sih jenis-jenis masalah sosial di sekolah? Yang pertama, bullying atau perundungan. Yang kedua, konflik antar teman sebaya. Yang ketiga, isolasi sosial atau social isolation. Yang keempat, kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Yang kelima, penyalahgunaan media sosial atau cyber problem. Yang keenam, diskriminasi dan intoleransi sosial. Yang ketujuh, kurangnya keterampilan sosial atau social skill deficit. Yang kedelapan, tekanan akademik dan stres sosial. Dari jenis-jenis masalah sosial tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah sosial di sekolah mencakup berbagai bentuk gangguan dalam hubungan sosial, penyesuaian diri, dan interaksi antar siswa yang tidak hanya terbatas pada penyimpangan. Oleh karena itu, peran guru BK sangat penting dalam mengidentifikasi, mencegah, serta menangani berbagai permasalahan tersebut melalui layanan konseling individu maupun kelompok.
mediasi sosial, bimbingan moral, dan pengembangan keterampilan sosial emosional. Selain itu, kerjasama antar guru, orang tua, dan pihak sekolah menjadi faktor penentu dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, inklusif, dan kondusif bagi perkembangan sosial dan emosional siswa. Nah, gimana sih strategi BK dalam mengatasi masalah sosial di sekolah itu? Yang pertama, guru BK harus melakukan edukasi rutin. Guru bisa mengedukasi dengan mengajarkan etika dalam bersosial media atau literasi digital. Yang kedua, bimbingan kelompok. Melalui bimbingan kelompok ini, siswa dapat berdiskusi dan belajar memecahkan masalah sosial bersama. Biasanya menggunakan media seperti cerita, film, atau permainan edukatif. Prosesnya meliputi tahap pembentukan, kegiatan inti, dan evaluasi hasil. Yang ketiga, guru BK dapat menerapkan intervensi individual dan kelompok. Nah, ini untuk siswa yang telah mengalami gangguan sosial seperti konflik dengan teman sebaya atau kenakalan. Nah, guru BK bisa dapat menerapkan intervensi individual dan kelompok ini yang terstruktur, yakni identifikasi kasus, rencana intervensi, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang keempat, kolaborasi antara guru BK, wali kelas, orang tua, dan pihak sekolah lainnya agar layanan BK berjalan secara sistematik. Nah, penting nih adanya kolaborasi antara guru BK, wali kelas, orang tua, dan pihak sekolah agar layanan BK berjalan secara sistematik dalam lingkungan sekolah dan tidak berdiri sendiri. Yang kelima, ada peningkatan kompetensi guru. Guru BK juga harus memperkuat kompetensi profesionalnya, menguasai teknik layanan BK modern, misalnya seperti problem solving, literasi digital, atau kelompok kecil, dan melakukan evaluasi program berkala agar strategi tetap relevan dan efektif. Yang keenam, ada konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini memberikan bantuan dalam suasana kelompok dengan tujuan pencegahan dan penyembuhan. Nah, anggotanya saling mendukung, berbagi pengalaman, dan berkomunikasi terbuka. Nah, strategi bimbingan dan konseling ini dalam mengatasi sosial di sekolah dilakukan melalui pendekatan, pencegahan, penanganan, dan kerjasama. Lalu, di sini saya mempunyai 2 penelitian studi kasus. Yang pertama, penelitian dari Firda. Hasil dari studi kasus penelitian Firda ini menunjukkan bahwa permasalahan yang sering ditangani oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah dasar dan menengah pertama di Surabaya dan di Sidoarjo berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan dan tahap perkembangan siswanya. Di tingkat sekolah dasar, masalah utama berkaitan dengan pengaturan diri dan interaksi sosial seperti keterlambatan dan bullying. Sedangkan di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, permasalahan lebih terkait dengan pengendalian emosi dan perilaku sosial, termasuk perkelahian dan hubungan pacaran yang dipublikasikan di media sosial. Nah, guru BK biasanya melakukan koordinasi dengan orang tua dan memberi layanan konseling individu untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, layanan bimbingan dan konseling sangat penting dalam mendukung perkembangan siswa, terutama dalam menghadapi tantangan adaptasi, perubahan hormon, dan dinamika sosial yang semakin kompleks di era teknologi ini. Pada penelitian kedua dari penelitian Dikta menunjukkan bahwa kemampuan berinteraksi sosial anak usia 5-6 tahun yang mengalami masalah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang paling dominan adalah konsep diri anak yang memengaruhi kepercayaan diri dan minat sosial mereka. Sedangkan faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah dorongan dari guru yang berperan penting dalam memotivasi dan memperkuat kemampuan sosial anak. Secara keseluruhan, dorongan dari guru sangat penting menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemampuan berinteraksi sosial anak bermasalah tersebut. Nah, dari kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran guru, terutama guru BK, sangat penting dalam membantu siswa mengatasi masalah sosial dan mengembangkan kemampuan berinteraksi mereka. Dan saya juga mempunyai satu video yang relevan dalam materi kita. Bener belakang tadi bunyinya gede banget itu tuh.
Ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara berasal dari dalam masjid yang terletak di lingkungan sekolah. Puluhan siswa menjadi korban. Diduga, salah satu pelaku adalah siswa di sekolah tersebut. Menurut informasi dari para siswa, terduga pelaku merupakan sosok yang dikenal pendiam dan jarang bergaul, serta pernah mengalami perundungan dari siswa lainnya. Terduga pelaku juga diketahui sering menonton video bertema kekerasan. Psikolog Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Caroline Rista menyatakan pengaruh lingkungan, perkembangan teknologi serta masifnya informasi yang diterima tanpa filter sangat berdampak pada perilaku dan pola pikir seseorang. Caroline menilai perundungan, minimnya teman berbagi, dan tontonan video kekerasan tanpa adanya edukasi dari orang dewasa sangat mungkin menjadi komponen pemicu pada kondisi kejiwaan terduga pelaku. Kita tidak tahu bagaimana apakah kebutuhan sosialnya terpenuhi, teman-teman di sekitarnya, guru, lingkungan sekolah, apakah kondusif untuknya. Ketika itu informasi yang masuk sudah tidak sesuai atau bermasalah, menunjukkan indikasi untuk melakukan ke arah kekerasan, tidak disertai filter, terjadi pada pribadi yang sedang mencari jati diri, maka ini kombinasi yang sangat bisa membuat dinamit yang besar. Menurut Caroline, saat ini yang paling penting adalah pemulihan kondisi psikologis para korban hingga tuntas. Setelah itu, langkah mitigasi berupa rekonstruksi kognitif pada seluruh siswa harus dilakukan agar hal ini tidak terulang kembali. Ia mencontohkan langkah praktisnya. Ketika ada teman yang membiarkan orang lain menyendiri, itu menjadi warning satu sekolah. Ya, jadi membangun peraturan sekolah bersama. Peraturannya bisa sederhana. Hari ini setiap orang harus menyapa orang lain, teman-teman lain sebanyak berapa jumlahnya. Itu untuk membangun school climate. Jadi ada manajemen yang berfungsi. Fisik sekolah pun juga. Di mana posisi kantin, di mana posisi teman-teman untuk duduk berdiskusi, disetting supaya selalu dalam pemantauan yang bisa lebih jelas. Caroline menegaskan peran orang tua dan lingkungan di rumah tak kalah penting bagi kondisi psikis seseorang. Menurutnya, ketika nilai dan standar yang dianut di rumah dan sekolah berbeda, itu akan sangat membahayakan bagi kejiwaan seorang siswa. Nah, dari video CNN Indonesia yang menampilkan pandangan psikolog Caroline Rista sangat relevan dengan materi masalah-masalah sosial dalam BK, khususnya mengenai bullying, kekerasan antar siswa, dan kurangnya dukungan sosial di lingkungan sekolah. Nah, dalam konteks BK, masalah yang disebutkan Caroline seperti perundungan, isolasi sosial, dan paparan kekerasan termasuk kategori masalah sosial yang dapat mengganggu perkembangan emosional, sosial, dan akademik siswa. Guru BK memiliki tanggung jawab besar dalam mendeteksi, menangani, dan mencegah munculnya perilaku kekerasan melalui konseling individu dan kelompok, bimbingan moral, serta edukasi sosial emosional. Selain itu, upaya yang disarankan Caroline seperti pemulihan psikologis korban, rekonstruksi kognitif, pembentukan iklim sekolah yang kondusif, dan kolaborasi antara guru dan orang tua sejalan dengan strategi BK dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan berempati. Nah, guru BK juga perlu mengembangkan program preventif dan kuratif yang menumbuhkan kesadaran sosial, keterampilan empati, dan nilai-nilai positif di kalangan siswa. Dengan demikian, video tersebut menegaskan bahwa peran BK tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah individu, tetapi juga pada pembinaan iklim sosial sekolah agar terbebas dari kekerasan dan perundungan, serta mampu menumbuhkan kesejahteraan psikologis seluruh warga sekolah. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu masalah sosial di sekolah muncul ketika perilaku siswa tidak sesuai dengan nilai dan norma sekolah, sehingga mengganggu proses pembelajaran dan hubungan sosial. Bentuknya seperti bullying, konflik teman sebaya, kenakalan remaja, penyalahgunaan media sosial, dan tekanan akademik. Nah, guru BK berperan penting dalam mencegah dan menangani masalah ini melalui konseling individu dan kelompok, bimbingan moral, serta kerjasama dengan orang tua dan pihak sekolah. Dengan strategi yang tepat dan peningkatan kompetensi guru BK, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung kesejahteraan siswa. Oke teman-teman, materi kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.